Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih wa ala alihi wa ashabihi wa junudih amma ba'd. Meskipun siang-siang enaknya tidur, kita uh, mencari ilmu dan mendiskusikan ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang bagaimana sih kita ini mengekspresikan cinta kita, terutama lewat bahasa kepada anak didik kita, anak-anak kita. Saya ingin ngawali dulu dari cara pandang kita terhadap manusia. Baru kemudian kita masuk ke how to express our love. Ya, karena mengekspresikan cinta itu tidak cukup hanya dengan kind word, ya, honey, ya, sayang, ya. Katanya orang Indonesia itu nggak ada uang abang disayang, nggak ada uang sana pulang tidur di kandang sana ya. Kenapa? Karena menandakan bahwa kind word itu is not enough, tidak cukup untuk mengekspresikan cinta. Ya, nanti akan kita pelajari ada 5 hal sepengetahuan saya dalam kita mengekspresikan cinta kita ini, terutama buat anak tentu saja. Satu adalah kind word, kata-kata yang baik, ya, atau biasanya kalau bahasa Quran menggunakan kalimat sebagaimana di dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qulu qaulan sadida, yang pertama. Yang kedua adalah service, khidmah, ya. Yang ketiga give, hadiah. Yang keempat affection, dirangkul, digendong, dipijit, dan seterusnya. Yang terakhir adalah space, ngasih waktu dan kesediaan diri kita untuk membersamai dia. Ya, jadi kalau 5 ini kurang, nanti tidak bisa anak memahami bahwa kita sedang cinta. Jangankan anak, istri juga demikian. Sampean sayang saja tapi nggak ada servis, tidak berkhidmat kepada dia, nggak akan sempurna. Jadi 5 ini yang nanti insya Allah akan kita pelajari. Tapi saya ingin ngawali dari bahasan tentang karakter manusia, sebagaimana yang kemarin waktu parenting saya singgung, ya. Begini, kalau kita melihat Al-Quranul Karim, kita mendapati karakter manusia itu satu sisi nampak sebagai karakter yang buruk-buruk. Makanya bahkan ada orang menyatakan memang dasarnya manusia itu buruk. Dalilnya adalah Quran mensifati manusia itu dha'ifa, jahula, kanut, voluman, kafuron, koturo, halu'a, manu'a, jazu'a, semuanya jelek semuanya. Kalau kita pikirin. Dan ada orang yang berpikir bahwa memang manusia itu jelek. Dasarnya kan begitu. Nah, kita nanti melihat anak juga sama. Kita harus tahu dulu karakternya. Tapi di sisi yang lain, kalau kita teliti melihat Al-Quranul Karim, kita akan mendapati gambaran human nature kita baik. Kita disebut Khalifatullah, kita disebut dengan Abdullah, kita disifati misalnya sampai puncak seperti Nabi Muhammad sebagai Raufur Rahim. Loh, kok kayaknya bertentangan sekali ini, dua sisi ini. Kan begitu toh. Nah, yang menarik kenapa orang itu kok melihat, bahkan banyak ini para ahli, bahkan para profesor yang melihat bahwa manusia itu memang dasarnya jelek. Kita kalau melihat Al-Quran harus utuh. Karena sesungguhnya ketika Quran bicara sifat-sifat yang jelek, ini adalah sifat bawaan dari nafsu. Dan karena nafsu atau tubuh kita ini, begitu kita dikasih tubuh ya kita punya nafsu. Nah, kalau kita punya nafsu, sifat dasar dari nafsu adalah eksesif. Dia nggak akan ada batasnya. Karena itu juga gambaran Quran ketika menggambarkan semuanya menggunakan intensified form bunyinya. Semuanya bentuknya mubalaghah.
koturo, nuwamen medite, ya dah. Meleki kata orang ini, sangat kikir, ya. Jahula, zoluma, jazua, konu'a, manu'a, semuanya jelek. Kenapa? Karena itu gambaran dari syahwat. Syahwat itu memang begitu. Kita ini, masya Allah, mau Korun yang sudah punya sekian banyak harta yang masih menginginkan harta yang lain lagi dan seterusnya. Kata para ulama lughah, wakila, karena Korun itu berasal dari bahasa Mesir kuno katanya. Dia berasal dari kata kor, ada yang menyatakan koru. Ya, kalau di perjanjian lama disebut dengan korah, katanya koru itu sama dengan kata jamaah. Jadi korun adalah si pengumpul harta. Wah, udah banyak hartanya ya masih kepingin lagi. Buktinya apa? Ketika diminta sodakoh nggak mau. Qala innama utituhu ala ilmin indi qatura. Ya dah. Nah, menariknya ilmu pengetahuan kita baik di psikologi, di filsafat dan seterusnya bingung melihat dualisme yang ada pada human nature ini. Satu sisi melihat manusia itu angelik, spiritualis, satu sisi melihat materialistik, ya cenderung ke sifat jasmaniah dan seterusnya. Lah, Islam menurut saya adalah satu-satunya agama yang melihat bahwa dua potensi ini bukan untuk didikotomisasikan, diposisikan secara diametral, tapi untuk diintegrasikan. Itu yang menarik. Dan contoh paling menarik dari proses integrasi itu antara nafsu dengan rohani adalah ya puasa kita hari ini. Ternyata bisa kok kita mengkombinasikan. Meskipun hari ini nafsu kita melejit, berok-berok pingin makan dan minum, dia bisa dikontrol oleh rohani. Dan jadinya sehat kemudian. Lah, begitulah semuanya sifat-sifat jelek ini. Yang ngomong jelek itu manusia, tapi Allah memberikan karakter kita ini semuanya baik. Coba kita ambil satu lah, halua atau jazua, anxious, atau anak modern nyebut anxiety, ya, cemasan, gelisahan. Coba kalau kita tidak pernah gelisah, punya suami pamit ke Batam 2 minggu, tidak pulang-pulang sudah 2 bulan, saya nggak cemas, suami saya baik-baik, saya nggak ada kecemasan, 2 bulan tidak pulang, 2 tahun tidak pulang, ya. Coba bayangin kalau kita tidak punya cemas, bahaya kita. Pulang-pulang bawa putu dan ini sudah. Ya, ini pentingnya kita melihat manusia. Demikian juga melihat anak. Jadi kita termasuk membahasakan itu karena kita berhadapan dengan makhluk yang tidak hanya terdiri dari jasad, ya, tapi juga kita melihat makhluk yang terdiri juga dari rohani. Cara kita dealing kemudian juga harus utuh. Makanya kenapa kita tidak hanya butuh kind word, karena kita ini tidak dealing dengan makhluk spiritual yang hanya selesai dengan bilang I love you darling, I love you, ya, son, I love you. Tidak cukup. Ya, sama dengan istri kita, jenengan mau merangkai kata sebaik apapun, lendono blonjo, ya piring melayang, ya dah. Tidak cukup. Karena kita ini tidak hanya berbicara dengan, kenapa saya ngawali dari human nature ini, address kita biar tepat. Ya, kenapa? Karena kita harus melihat itu. Mari, saya tidak mau berteori ya, karena bagi saya tidak ada contoh yang paling baik melebihi Al-Quranul Karim. Ya, mari kita lihat yang pertama. Untuk singkat, tapi kita nanti fokus kepada gambaran dari kata-kata cinta yang diucapkan oleh Nabi Yakub. Nanti kita teliti bagaimana dia berbicara kepada putranya Nabi Yusuf alaihissalam. Oke, mari kita lihat dulu. Jadi kalau kita ini ingin mengekspresikan cinta, biar hubungan antara kita sebagai ustadz, murabbi kepada anak-anaknya ada hubungan yang harmonis, cinta satu sama lain dan seterusnya, maka dibutuhkan 5 hal. Ya, yang pertama adalah kata-kata yang baik.
Rasulullah SAW adalah contoh yang paling mudah untuk kita bisa lihat bagaimana beliau memanggil kepada sahabatnya, bagaimana beliau memanggil kepada istri-istrinya. Kata-kata yang indah dari Rasulullah SAW menjadi pelajaran yang baik. Karena kita senang dipanggil yang baik itu. Ya, karena itu misalnya kata-kata yang baik ini penting. Rasul manggil Aish, manggil Humairah, dan seterusnya. Anehnya, suami istri itu kalau awal menikah atau mau menikah, panggilannya, wah, kind word. Ya. Begitu sudah menikah, 10 tahun kayak saya, hilang. Jadi ndut, Rene ndut. Ya. Mana kind wordnya itu? Ya. Kata-kata baiknya jadi tidak ada. Lah, saya meskipun gendut, kalau dipanggil ndut, ya mboten seneng. Nggak terima saya. Itu yang menarik. Sama anak didik kita itu, meskipun misalnya konjek bodoh nih sele, wong kabeh iso, awakmu kon ndak iso. Meskipun dia bodoh, kalau jenengan ngomong bodoh, ya tetap nggak suka dia. Karena itu kita harus kind word, itu yang pertama. Mari kita lihat belajar kind word dari Nabi Yusuf alaihissalam. Coba kita bayangkan ya. Kisah Nabi Yakub alaihissalam dengan Nabi Yusuf alaihissalam dan anak-anaknya yang lain, itu kan kalau kita tulis rentang hidupnya kan sekian puluh tahun. Tapi kalau kita lihat dalam Al-Quranul Karim, kok ya bisa yang dipilih dari rentangan hidup yang sekian puluh tahun itu, dari kehidupannya Nabi Yakub alaihissalam, yang dipilih adalah momen ketika Nabi Yusuf alaihissalam berbicara dengan putranya yang namanya Yusuf alaihissalam. Dan itu direkam, dimasukkan di dalam Al-Quranul Karim, buat pelajaran sampai yaumul kiamah buat seluruh umat manusia. Kita kalau mikir, ya Allah, kita ini kalau memotret kehidupan kita, jenengan berpikir dah bahwa omongan saya dengan anak saya itu sebegitu penting menurut Allah SWT. Mungkin bagi kita yang penting adalah saat saya menjadi sarjana, saat saya apalah. Kalau saya disuruh narrating history, kira-kira tentang misalnya, please tell me your apalah, ceritakan kisah hidupmu. Jenengan tidak akan menceritakan tentang saya itu ngomong sama anak saya, waktu itu anak saya mimpi. Kira-kira itu penting nggak diceritakan? Menarik kalau kita pikirkan, dari penggalan hidupnya Nabi Yakub, Allah memilih satu momen dalam kehidupannya Nabi Yakub, yang kemudian diambil, diletakkan di Quran, menjadi pelajaran buat kita sepanjang hayat. Ini hal pertama yang sering kita lupakan. Bahwa bagi Allah, our conversation dengan anak kita, saya ngomong anak ini berarti anak di rumah dan anak di sini, ya, anak didik kita, itu very, very, very important, significant di mata Allah SWT. Kita mungkin tidak melihatnya. Dan coba kita kalau kita pikirkan, memangnya siapa yang mendengar percakapan itu? Saat itu, no one. Nggak ada yang mendengarkan, kecuali Allah SWT. Ini ucapan private between dad and son, antara teacher and student. Tapi Allah menganggap ini very significant, ini penting. Kita mikir, kita nulis sejarah yang diingat perang demi perang, pertempuran antara 01 dan 02 misalnya. Itu yang penting buat kita. Tapi Masya Allah kalau kita pikirkan itu ya, satu momen yang penting itu. Satu momen ngomong sama anak, satu ngomong ketika mau mati, ngomong sama anak juga. Coba kisahnya Nabi Yakub, jangan pikirkan. Idh hadara Yaqub al-maut idh qala li bani. Ngomong lagi. Jadi seluruh rentang hidup Nabi Yakub yang dipilih oleh Allah, sing paling keren dari uripmu itu, ya waktu ngomong di anakmu itu loh. Coba bayangin. Dan kita tidak pernah berpikir, saya kira waktu saya jadi juara itu yang penting dalam hidup saya. Saya kira, coba, banyak hal kecil yang mungkin kita kira itu kecil, tapi besar di mata Allah SWT. Itu dulu yang kita lupakan. Nah, kita kalau mikir begini nanti, berarti omongan saya kepada anak, ini bukan persoalan kecil. Ini adalah sesuatu, it is a big thing. Termasuk nanti omongan kita sama istri kita.
istri kita. Coba surat Al-Mujadilah. Rekaman apa itu? Rekaman omongan istri sama suami di kamar. Ketika sang suami menghendaki istrinya, dusel. Tapi sang istri bilang, come on mas, ya please, ya beri saya lah sebentar lagi lah. Nggak bisa, saya harus sekarang nih, sebentar lah. Kata Khawlah begitu. Tapi suaminya bilang enggak sekarang, marah, ya kamu memang nggak nurut. Itu gambaran dari nafsu yang tadi ini, yang zoluman, yang jahulan dan seterusnya. Ya, direkam oleh Al-Quranul Karim. Masya Allah. Sami'allah qawlan lati tujadiluka fi wallahu yasma'u tahawurakuma, kata Al-Quran. Allah mendengar tahawur di antara kalian. Omongan suami istri dalam kamar. Tidak ada orang yang mendengar, cuma omongan, ayolah yang, sekarang yang, nanti dulu lah mas, ayolah yang. Itu direkam oleh Allah, coba bayangin. Dan penting, dan itu sampai kemudian dijadikan pelajaran buat kita. Saya kepaksa ngomong gini-gini dulu, pendak kesel nih, soalnya jam 1. Jadi kalau terlampau serius, capek kita. Oke, mari kita lihat dulu. Sekarang kita lihatkan, dan Quran mencatat itu, omongan bapak ke anak, omongan anak ke bapak. Ya, Masya Allah, Nabi Ibrahim dicatat omongannya sama anaknya. Kita ini, ya Allah, ternyata penting ya. Kind word itu penting sekali. Dan seterusnya. Oke, kita lihat, kita semuanya hafal ayat ini. Mari kita coba renungkan lebih dalam. Nomor 1 dulu ya, kind word. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam ketika di ayat yang keempat dari surat Yusuf, idh qala Yusufu li abihi ya abadi. Nomor 1, kita ngomong dari posisi kita dulu sebelum kita ngomong ke anak. Ya. Seorang orang tua yang terbaik atau guru yang terbaik, ustadz yang terbaik, murabi yang terbaik adalah saat anak berani ngomong sama dia. Yang saya maksud ngomong itu adalah berbicara sampai kepada hal yang paling private, yang kepada orang lain dia tidak berbicara. Kalau kita bisa menjadikan diri kita menjadi orang yang orang itu merasa nyaman, merasa feel safe, terus dia merasa protektif, merasa aman dia, terus sehingga kita mau ngomong sama dia, kita berhasil menjadi seorang ayah, menjadi seorang guru, menjadi seorang ustadz, menjadi seorang murabi. Dan untuk itu wabot. Nabi Yakub punya 2 model anak, satu Yusuf alaihissalam, yang lain Dres, sisanya. Ya, coba kita lihat, ada enggak percakapan anaknya Nabi Yusuf yang lain kepada Nabi Yakub, anaknya Nabi Yakub kepada Nabi Yakub, yang 10 anaknya. Dia kalau ngomong bukan apa yang menjadi keinginannya, yang diomongkan itu hanyalah kalau dia punya maunya, baru ngomong sama orang tua. Dan saya besok mau ajak main-main Yusuf. Dia sebenarnya cuman mau mengungkapkan bukan bagian yang privat, yang mau inginnya apa dia, dan diomongin sama dia. Dia ngomong kalau ada butuh. Coba kita ini kalau jadi bapak, kalau anak kita itu cuman kalau ngomong kita cuman, Pak, tumbas pulsa Pak. Ya Pak, itu masalah kita berarti. Kalau anak cuman ngomongnya itu, kalau dia cuman lagi butuh, maksudnya butuh sesuatu yang memang dia tidak pernah bicara tentang, dan kita juga begitu ngomongnya. Nanti kita ngomongnya anak, itu sangat ordinary. Piye kabare api, sekolahmu piye api, daset, udah finas, dah sana kamu, wah langsung nonton apa, nggak ada, anak tidak merasa safe untuk ngomong. Dan kita nanti tiba-tiba cemburu sama anak itu. Ketika dia bisa ngobrol lama sama temannya, ya saya tadi anu ini, ngomong apa, mau anu, enggak ada Pak.
Jadi berat gini ini. Sama seperti jenengan, kalau jenengan menjadi pimpinan, terus kok guru-guru ini, Ustadz saya minta waktu Ustadz, saya mau curhat. Berarti pimpinan yang baik. Kalau bahkan masalah yang privat itu, kita berani ngomong, tapi lek grundel wong papat dek kono guru grundel, jane aku yang nggak seneng anu ini. Mana ya? Problem. Ya, sama nanti kalau murid-murid itu gerombol dan dia ada masalah sebenarnya di kelas, ada masalah misalnya di ma'had, ada masalah misalnya di sekolah, tapi dia enggak ngomong karena dia gini kalau bahasa sekarang, kamu bukan someone who I can relate to. Wah, orang anak sekarang ngomongnya. Saya nggak bisa relate sama dia. Dia nggak ngertiin saya kok. Dia kalau ayah saya kalau ngomong yes no yes no. Saya nggak mau ngomong sama dia, ngomong sesuatu yang penting buat dia. Oke, ini pelajaran yang menarik dulu. Jadi menjadikan diri kita menjadi orang yang nyaman buat anak. Guru yang nyaman buat, Masya Allah. Jangan lihat ya, saya sekali lagi bukan kiai-kiai zaman dulu itu loh. Santri itu kepada kiai, ngomong bahkan sesuatu yang paling penting dalam hidupnya, ngomong ke kiai. Kenapa? Karena dia tahu saya nyaman dengan kiai, kiai saya akan memproteksi. Kalau saya ngomong, tidak akan disebarkan. Kon runda, konco musing wingiku, ngomong ini dengan aku, nggak ada kiai begitu. Nah, makanya dia nyaman. Santri bisa ngomong sama kiainya dan seterusnya, apapun saja. Sampai dia kepingin menikah itu, ngomong sama kiai. Masya Allah. Ya sekarang enggak. Tutup aja. Nanti ngomongnya cuma dua kecap itu nanti. Gimana nak? I don't know. Iya boleh sengan itu le. Nggak ada pak. Sengan itu loh. Iya. Ya, nanti dikit-dikit kalau ngomong. Itu tanda hati-hati kita. Nah nanti kita bingung karena kita merasa sudah mengekspresikan 5 cinta ini, kita beberapa sudah ngasih-ngasihkan. Ya. Nah, cara pertama adalah agar anak itu nanti merasa nyaman, dimulai dari kind word. Kenapa Yusuf nanti bisa menjawab kepada bapaknya, ya abadi, kata para ulama lughah, bentuk bentuk abadi ini kalau bahasa sekarang menunjukkan dua hal, menunjukkan love and respect. Jadi ngomongnya wahai bapakku ini ya abadi, di dalamnya ada cinta dan di dalamnya ada respect. Ya, ada orang yang cinta tok tapi tidak respect, ada orang yang respect tapi nggak cinta. Nah, tapi kalau kenapa begini? Karena Nabi Yakub sejak dari kecil sudah mengajarkan kepada anaknya panggilan mesrahnya kepada anaknya. Ini bukan kejadian yang 1-2 kali. Ibaratnya ngomong gini Nabi Yakub itu. Ini tentu tidak harus plek ya, tapi katakanlah ngomongnya itu. Misalnya, Yusuf sayang, tolong ambilkan air itu nak. Yusuf sayang, tolong anu nak. Yusuf sayang, tolong nih ya. Yusuf sayang, terus gitu. Sampai dia merasa, dari mana Nabi Yusuf itu tiba-tiba bisa ngomong ya abadi? Ya karena Nabi Yakub menyatakan, ya bunaya. Dia berjalan secara resiprokal. Ya, jadi tidak mungkin orang itu, kita kalau manggil istri kita dengan panggilan, apalagi ngeten, coba renungkan. Kita ini biasanya menggunakan nida, panggilan, kalau jauh. Dan kadang kita kalau tidak respect sama orang, kita tidak manggil namanya. Weh, Rene, weh. Kalau kita sedikit respect, ada murid kita, weh. Wah, kalau kita respect manggilnya Ahmad, sini Ahmad. Lumayan. Ya. Itu biasanya kalau jauh. Sekarang bandingin. Kalau kita dekat, itu biasanya kita tidak menggunakan panggilan. Rodo awkward itu kalau kita tidak mencoba merenungkan itu. Misalnya jenengan sama istri sama anak, ya, atau istri sama suami, atau ayah sama anaknya, atau guru sama anaknya. Itu menarik kalau kita renungkan. Kita kalau berhadapan biasanya kita tidak manggil. Ya, kalau manggil itu kalau ada maunya. Ya toh, kalau ada maunya kita manggil. Ya, baru. Tapi kalau ngomong biasa kita tidak memanggil.
Lihat yang diajarkan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Dia mulai dengan panggilan yang membuat anak merasa diproteksi, merasa disayang, merasa diorangkan, dan seterusnya. Hanya dengan simbolisasi kata ya bunayya. Monggo nanti difikirkan apa yang harus saya lakukan, kata-kata apa yang harus saya berikan kepada anak-anak, sehingga anak-anak itu merasa dia di-nurture dengan baik, dia diproteksi dengan baik, dia diterima dengan baik. Jadi kita harus bayangin persepsi anak itu bahwa I am so welcome, I am so protected, I am so nurtured, ya, dari perilaku, dari omongan orang tuanya. Dan itu abot. Wong Jawa itu misalnya ya, kalau ngomong tole atau genduk, itu sudah ada simbol cinta di dalamnya. Kecuali kalau kita bukan orang Jawa, ya saya tidak tahu kalau di Madura apa gitu juga maksudnya. Kalau cong kacong, itu apa juga menunjukkan rasa cinta, kira-kira begitulah. Ya, saya waktu tabrakan dulu, saya masih ingat, zaman SD kelas berapa lah, kaki ini tidak bisa ditekuk. Ibu saya itu tidak pernah ngomong saya tole gitu. Tapi begitu saya gitu, le, kon apa sih le? Itu majleb kon tengah hati itu. Le, ya, masuknya menarik. Ya. Jadi ya anak harus tahu ekspresinya. Ya kita bisa ngomong sayang tapi kalau apa namanya intonasinya itu menggunakan bahar apa ya tentu tidak masuk ke orangnya. Ya, jadi nggak harus menggunakan ya bunaya, pakai apapun sajalah. Ya, pakai apapun saja. Tapi tujuan kita adalah anak merasa welcome, anak merasa terproteksi, anak merasa di-nurture, anak merasa saya aman dengan bapak saya aman dengan guru saya. Kita kalau kayak begitu, sukses kita. Jadi kata-kata yang baik itu ditujukan untuk itu, bukan kata-katanya yang baik. Ya, jadi kita harus berusaha mengolah kata yang bagi anak itu dia merasa nyaman. Nah kita kalau sudah kayak begitu, alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak banyak misalnya ya, dari sekian banyak, belajarlah dari guru yang difavoriti oleh anak. Sampean kok iso ngono ya apa ya? Ada guru itu yang anak ngobrol, apa yang diomongin, itu tanda dia nyaman. Jadi kind word itu cuma satu one way of expressing your love. Tapi ini penting. Tapi kalau kita sudah dapat ini, cirinya adalah anak merasa nyaman, anak merasa dihormati, anak merasa terproteksi, dan seterusnya. Nah, itu yang pertama, kind word. Ya, tidak harus plek ya. Nabi menggunakan macam-macam ashabi, tentu senang dipanggil ikhwani dan seterusnya. Ya, disesuaikan dengan konteks, disesuaikan dengan budaya dan seterusnya. Itu penting. Yang jelas murid-murid kita, anak-anak kita itu merasakan vibrasi dari perasaan cinta kita kepada dia. Ya. Ngomong kita manggil Ning saja sama seseorang, beda kalau kita ngomong Ning, was. Nanti nyaman dia, nyaman. Kalau nyaman ngomong opo ae, ngomong apa saja. Ini yang pertama. Oke, yang kedua, tugas paling besar tadi ya, menjadi seorang ayah yang bisa apa namanya anak merasa nyaman. Cara yang kedua adalah selain tadi ya, kalau prakteknya selain kata-kata, yang kedua adalah melakukan sesuatu bersama-sama dengan anak. Misalnya entah apalah, kalau anak lagi main voli, volilah bersama dia. Ya kadang-kadang kita nanti hilang derajat saya sebagai ustadz. Saya direndahkan sama anak-anak ini dan seterusnya. No, itu baik. Ya, sepanjang kita tetap bisa menjaga diri, ya. Jadi main bersama anak atau kita harus tahu tentang
dunianya dia. Ini penting juga. Kadang-kadang kita tidak nyambung. Saya itu banyak tidak nyambung dengan omongan anak-anak saya yang bahasa prokem-prokemnya itu. Sudah mulai tidak nyambung saya. Saya harus belajar sama istri saya yang mulai kayak lebay dan sepinunggalipun itu loh. Apa sajalah, B saja. Anak sekarang kan gitu kalau ngomong. Nah, kadang-kadang kita harus tahu anak ini senangnya apa. Game misalnya. Kita harus tahu lah, meskipun tidak harus main game, kita harus tahu dunia dia. Karena itu yang akan buat anak, ayah saya care sama saya. Ya, guru kita ini merasa, anak nanti merasa, guru saya care sama saya ngomong ini dia nyambung, dia ini, dan itu perasaan untuk dia merasa bahwa dia menjadi ustadz, dia menjadi murabi bagi saya. Bukan someone else. Ya, itu poinnya, bukan orang lain. Lakukan aktivitas kebersamaan yang membuat bahwa saya bisa relate dengan anak itu. Ini penting untuk menjadi demikian. Ya. Oke, kita lanjutkan dengan apa lagi? Jadi kalau mau disingkat, yang pertama, kalau good communication itu caranya dimulai dari menciptakan environment yang baik. Sehingga anak merasa nyaman dan seterusnya. Nanti kalau kayak begitu, ya, nanti anak-anak akan, tandanya adalah anak akan berbicara dengan kita. Bahkan kita yang mulai ruwet nanti, karena anak harus mulai ngajak ngomong dengan kita dan seterusnya. Apalagi kalau sudah berani membuka hal yang sangat penting. Mari kita lihat kisahnya Nabi Yusuf kembali lagi. Yang kedua, servis. Sebelum ke Nabi Yusuf lagi. Yang kedua, servis. Ngasih khidmah. Ya, kalau untuk keluarga, contohnya ibu memasak, bapak mencari duit, bapak membelikan ini. Kalau di sini kita ngajar dengan baik, ya mungkin menegur dia kalau salah, terus servis, mengambilkan apa dan seterusnya. Ada servis yang kita lakukan, khidmah. Karena anak nanti melihat cinta-cinta tok, tapi kelakuannya kok gini ya. Misalnya istri jenengan tiap hari ngomong, "Pa, I love you, Pa, I love you," tapi suruh, "Yang tolong ambilkan bikinin teh dong, sebentar ya, 10 menit. Yang sebentar Pak." Semua kata-kata yang manis tadi runtuh, kono guna nih. Gitu maksudnya itu. Jadi 5 ini harus simultan mengerjakannya. Kita tidak bisa hanya menyatakan kind word tanpa diiringi dengan servis. Kita ngomong sama anak kita, "Ahmad sayang, sini kemari nak. Kita tunjukin kita, saya, oh gampang, kamu mau nelpon orang tuamu, kamu gini, tunjukin caring kita sama dia, servis kita sama dia. Karena tidak cukup dengan kind word itu, harus dikasih kind word, servis. Yang ketiga, kita cepatin saja. Nanti kita lihat Nabi Yakub alaihissalam. Yang ketiga adalah give hadiah. Tahadu tahabu, kata Rasulullah SAW. Ya, penting untuk ngasih hadiah. Nah, kadang-kadang banyak orang tua sekarang ini, ya guru juga, ya ngasih hadiah. Misalnya, ini salah satu contoh yang menarik, misalnya hebatnya kenapa dakwah Salafi itu atau dakwah teman-teman Wahabi itu kok ramai. Karena salah satunya ustadznya itu sering ngasih hadiah. Jangan kalau lihat di YouTube, sepengetahuan saya, misalnya bawa buku, bawa apa, kasih pertanyaan, dikasih hadiah. Itu menunjukkan bahwa guru caring sama murid. Pengajian yang lain nggak ada, ceramah tok, mulai di amplope. Itu yang menarik. Sekarang boleh ditiru, misalnya oleh Ustadz Kulhuaile. Ya. Siapa Kulhuaile? Siapa? Sarung Mangga, benar. Sarung Mangga, Anwar Zaid, dan seterusnya. Karena itu penting. Ya, apalagi di keluarga. Ya, kita kalau istri itu, kalau meskipun disayang, sudah dihitung, tapi kalau kita tidak pernah ngasih gift, kuranglah cinta itu.
Ya, sama dengan anak. Demikian juga seorang ayah yang sibuk di luar, tidak pernah dia, apalagi orang Jawa ya. Kita ini karena kultur Jawa itu susah mengekspresikan cinta bagi bapak-bapak. Guru laki-laki itu kata ngomong Ahmad sayang, wah, koyo hilang martabat saya ini. Iya. Kalau guru perempuan ustazah enak, ya. Tapi laki-laki itu susah, kayak gimana ya, nggak bisa kita itu. Ya. Jadi harus ada momen khusus kita ngomong begitu itu. Nah, padahal itu penting, padahal itu penting. Gift, small gift, apalah itu direkam di otak anak, cinta dan seterusnya. Yang keempat adalah affection. Affection itu ya kita ngasih sentuhan emosi kepada anak itu, dirangkul. Coba kalau jenengan pernah dipegang tangannya, sama kita ada murid kita jalan pegang tangannya, gimana kuliahnya, gimana sekolah semester ini, siapa yang ngajar, seneng itu murid. Hadis yang menyatakan bahwa Umar menyatakan, ya Rasulullah, tidak ada di dunia ini yang lebih aku cintai melebihi engkau kecuali diriku sendiri. Dramanya kayak apa? Karena Nabi memegang tangannya Umar bin Khattab. Dalam hadis itu Nabi memegang tangan Umar bin Khattab, berjalan dan merasa nyaman, tentram, senang. Umar membalas dengan kind word. Kata Umar, ya Rasulullah, saya mencintaimu, kata dia, dibanding apapun saja, tidak ada saya mencintaimu kecuali diri saya sendiri. Tapi Nabi lebih membalas lagi, belum ya Umar, sampai engkau mencintai, dan seterusnya. Kalau kita lihat backgroundnya, sentuhan, rangkulan, masih ingat Rasul mendekap Anas bin Malik. Kita bukan. Nah, guru Jawa jarang gitu itu. Apa? Aku ngerangkul arek. Wah, dapurane koyo ngono ae lah. Nggak bisa kita. Itu penting. Affection itu penting. Apalah diguna interleo dan seterusnya. Itu anak masuk. Ya. Nanti omongan kita. Jadi kalau omongan tok yang lembut, khidmah nggak ada, give nggak pernah, affection apalagi, sama anak kita itu kalau kita peluk, ya kita macam-macam, tungguin dia, pijitin dia, dan seterusnya. Itu penting. Itu penting. Dan yang maha penting dari semuanya adalah yang paling terakhir. Ya, namanya space. Ngasih ruang dan waktu. Dengan jadi guru, ada kita sibuk sedang mengerjakan. Bapak, saya mau ngomong. Iya, silakan. Anu Pak, waktu itu guru yang itu loh Pak, skornya begini-begini, ya. Bapak, tolong Pak, perhatikan kami Pak, kami penting ini Pak. Iya, saya bisa mendengarkan. Kamu ngomong aja terus, saya bisa mendengarkan ini. Ya, ini multitasking, ya, dan seterusnya. Kita kalau dengerin itu, anak tahu, ya udah memberikan waktu buat saya. Terus ini, Pak, tolong Pak berhenti sebentar Pak ya. Saya mau ngomong serius ini. Terus sampean ngadep gini terus, iya ngomong apa? Itu udah ngasih space. Itulah kebanyakan kita ngobrol sama istri kita, sama pasangan kita, demikian juga sama anak-anak kita. Ya, lihat Nabi Muhammad SAW. Nabi digambarkan dalam hadis tidak pernah menoleh begini, dia membangkitkan seluruhnya untuk menghormati orang. Namanya ngasih space. Ngasih space buat anak. Kita itu yang nggak ada. Jadi kalau 5 ini kita berikan, insya Allah hubungan kita dengan anak pasti menarik. Mari kita dalami 5 konsep ini dari kisahnya Nabi Yakub alaihissalam dan Nabi Yusuf. Quran menjelaskan idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Kata dia, wahai bapakku sayang, inni ra'aitu, sesungguhnya aku melihat ahada asyara kaukaban, 11 bintang, wasam sawal qamar, matahari dan rembulan. Mari kita pikirkan ini. Surat Yusuf berisi banyak simbol. Karena itu kita harus juga bermain simbol.
Berimajinasilah dengan simbol ini. Misalnya ada simbol mimpinya nopo, mimpinya raja, mimpi dan seterusnya. Karena memang pakai simbolik. Nah, kita juga harus mikir apa maksudnya ini. 11 bintang ini biasanya kita tahu kalau kita lihat ya bintang adalah petunjuk buat perjalanan saya. Kalau saya berjalan dalam kegelapan, saya butuh bintang. Begitu orang dulu menggambarkan bintang itu. Butuhnya kita sama bintang. Nah, gambaran ini diungkapkan oleh siapa? Nabi Yusuf alaihissalam kepada bapaknya. Dia menggambarkan sebenarnya, ini nanti menarik ya, karena antara Yusuf dengan bapaknya, ini sama-sama mengerti bahasa simboliknya ini. Yusuf tidak membicarakan secara vulgar karena ini berkaitan dengan mimpi yang kalau saya omongin secara vulgar mungkin akan terasa menyakitkan dan seterusnya. Tetapi mimpi ini amat sangat mengganggu pikiran saya. Sampai disturbing, mumet Nabi Yusuf, gampangannya, dan dia tidak tahu harus kemana saya ini. Nah, makanya saya sebut tadi, ukuran menjadi guru atau menjadi orang tua yang baik adalah saat anak itu stressful, saat anak itu berada dalam situasi yang stres, terus dia datang ke kita, lah kita sukses. Tidak datang ke orang lain, tidak datang ke temannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini yang penting. Nah, kalau kita pikirkan ya, yang pertama, 11 bintang ini mewakili saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Saudaranya ini digambarkan sebagai bintang yang jauh. Mestinya Yusuf itu juga bintang dan posisinya dekat sama 11 itu. Tapi sekarang enggak, bintangnya jauh. Seakan-akan digambarkan nanti Yusuf, kamu akan jauh dengan 11 saudaramu itu. Tapi meskipun bagaimanapun, meskipun kamu jauh, dia tetap ada. Ya, sebagaimana keluarga. Kita ini kalau sudah punya keluarga, ya masing-masing sudah jauh, kakaknya ada di Riau, kakaknya satunya ada di Surabaya, kakaknya satunya, beda-beda kita ini sudah. Ya, tapi sebagaimana keluarga, dia seperti bintang. Ada, meskipun kita jauh. Yang kalau membutuhkan apa-apa, dia yang datang, dan seterusnya. Ini gambaran. Dan dia adalah dia seperti apa ya? Dia seperti guidance dalam hidup kita, karena dia akan ada dalam kehidupan kita. Kakak, adik kita itu, dan seterusnya. Oke, gambarannya ya. Matahari sama rembulan menarik untuk direnungkan, karena matahari itu bumi yang mengitari matahari, sementara kalau bulan yang mengitari bumi. Dia revolving around the earth. Kalau sun, justru yang earth revolving around the sun. Nabi Yusuf itu dalam mimpi seakan-akan dia merasakan bahwa ada satu waktu orang tua itu, kita yang ngitarin orang tua. Butuh terus, napa-napa butuh. Seperti earth yang ngitarin matahari. Ya. Tapi nanti ada saat orang tua itu, justru orang tua yang mengitari kita. Kalau dia sudah sepuh, nah dia yang mengitari kita. Dia butuhin kita dan seterusnya. Tapi sekali lagi, hatta ketika bulan itu mengitari matahari, siapa yang mendapatkan manfaat? Bumi, karena padang bulan. Sama, orang tua itu kalau sudah sepuh, dia yang mengitari kita. Ya, dia membutuhkan kita, dia membutuhkan semuanya, finansial dan seterusnya dan seterusnya. Ya, nah, Nabi Yusuf itu seakan-akan menggambarkan kondisi keluarganya. 11 bintang, keluarga saya ini jauh dari saya. Dia jauh di sana. Ya, saya nanti akan menjauh sama dia. Begitu pula bapak dan seterusnya. Ada saat saya butuh, tapi nanti suatu saat enggak, bapak yang butuh sama saya. Tapi yang menarik, kata Nabi Yusuf alaihissalam, ro'aituhum, bagi yang senang bahasa Arab, kata domirhum itu hanya dirujukkan kepada manusia yang berakal. Kalau kita ngomong tentang bintang, matahari, dan bulan, mestinya domir yang dipakai hunna atau hala.
Ra'aituhunna atau ra'aituha li sajidah misalnya, atau ra'aituhunna li sajidatin misalnya. Begitu mestinya. Tapi ini ndak, ra'aituhum li sajidin. Kenapa? Karena Nabi Yusuf menjelaskan ini, ibaratnya ngomong, Pak Ayah, saya ini bingung. Saya mimpi seakan-akan ini masa depan hidup saya. Saya akan dijauhkan dari orang tua saya. Dan saya akan dijauhkan dari keluarga saya. Tetapi yang menarik, meskipun nanti saya jauh, tiba-tiba semuanya ini termasuk 11 saudara saya dan bapak ibu, itu sujud sama saya. Sujud itu mengindikasikan bahwa kita overpower the others. Kita kalau misalnya Nabi Adam, iblis, malaikat dengan Nabi Adam. Nabi Adam lebih tinggi posisinya, makanya malaikat disuruh sujud. Nah, untuk menceritakan sesuatu ini, bingung Nabi Yusuf. Ini karena apa ya satu, saya sudah bingung, saya harus pisah dengan keluarga saya. Ini apa maksudnya? Apalagi nanti, begitu saya pisah, nanti tiba-tiba ada satu momen, mereka akan mendekat kepada saya, dan posisi saya lebih tinggi. Lah ini kalau saya ngomong, maksudnya apa? Lah, Nabi Yusuf, Nabi Yakub sudah tahu. Karena apa? Karena sama-sama tadi hubungan yang baik antara bapak sama anak. Tidak dijelasin oleh Nabi Yakub, tapi sudah tahu. Makanya kalimatnya la taksus ru'yaka ala ikhwatika. Kenapa? Karena tahu yang ditakutkan Nabi Yusuf ini, Nabi Yakub tahu kamu itu kenapa disebut ru'yaka. Ya, secara simbolik sebenarnya ini menjelaskan tentang mimpimu Yusuf. Ini hanya khusus untuk kamu, yang lain enggak. Sebagian mufassirin, ya, tafsir isarinya adalah bahwa kamu yang diangkat oleh Allah menjadi nabi. Dan dengan demikian, 11 saudaramu akan tunduk di bawahmu. Nah, salah satu perselisihan di kalangan keluarga adalah kalau yang satu kemudian naik, yang satu, ini bibit perselisihan. Bibit ini kalau tidak pinter-pinter menjaganya, bahaya dalam keluarga. Karena itu Nabi Yakub sudah tahu. Makanya katanya Nabi Yakub, la taksus ru'yaka ala ikhwatika. Karena kalau kamu narik, lihat apa yang membuat Qabil dan Habil berkelahi? Situ. Karena satu lebih. Apa yang membuat iblis diturunkan dari surga? Karena merasa saya mestinya yang dapat. Sama sifat dasar tadi yang sebutkan di awal sebagai human nature itu muncul lagi karena tidak dikontrol lagi dengan ruh. Nah, nanti kita akan mendapati itu pada anak-anak. Saat kita mulai melakukan penilaian, saat satu merasa satu kelihatan lebih, uangnya lebih banyak, yang satu nilainya lebih tinggi, yang satu temannya lebih banyak, dan seterusnya. Dalam kelas, dalam lingkungan ma'had, dan seterusnya, dan seterusnya. Posisi orang tua harus pinter. Sebagaimana Nabi Yakub alaihissalam. Ada. Jadi kalau kita menjadi seorang guru yang baik, tidak semuanya harus kita ceritakan. Ada sesuatu yang harus kita ceritakan, ada sesuatu yang harus kita keep. Itu penting demi kemaslahatan bersama. Itu yang diajarkan oleh Nabi Yakub alaihissalam kepada kita semuanya melalui kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Karena kalau tidak berkelahi ini, ruwet ini jadinya nanti. Masya Allah kalau kita pikirkan itu. Kita kalau mikir begitu tuh ya Allah, begitu ya manusia ini. Ya, beratnya. Padahal ini kalau kita mikir kan, siapa yang lebih soleh dari Nabi Yakub saat itu? Kita akan memikirkan bahwa orang yang soleh, keluarganya akan soleh. Anak-anaknya nurut, taat semuanya. Betul. Rajin sholat, sekolah juara, pinter-pinter. Tapi contoh keluarga yang paling mess up, paling awut-awutan, keluarganya Nabi Yakub. Keluarganya Nabi. Jadi nanti jenengan, kula niki Ustad, Pak Ustad. Bojo kula niki nggih apal Quran. Anak-anak kula kok yo nopo yo? Tukaran anu ini. Ingat aja.
Semuanya ada ujiannya. Nabi Yakub alaihissalam bahkan jadi contoh keluarga paling amburadul. Kalau kita pikirkan itu. Kakaknya membunuh adiknya. Jenengan kalau lihat, ya apa Pak Yai itu ya? Gak bener Pak Yai itu anak kok koyok ngono modele. Lagi itu kita mikirnya itu. Kok bisa? Itu salah mendidik paling kiainya itu. Lagi itu kita mikirnya itu. Allah itu nunjukin kenapa? Karena memang ada anak-anak, ini modelnya yang kelompok 10 ini dia tidak pernah ngomong sama bapaknya. Nabi Yakub telah memberikan pintu yang lebar agar anaknya mau berbicara. Sudah dipakai yang terus, tapi mereka ini didorong oleh rasa iri dan segala macamnya, sering ngobrol sendiri, ngobrol bersama, dan ini yang melahirkan fitnah dan seterusnya. Itu juga yang kita harus lihat kalau anak-anak wis mulai ngumpul, ya grouping, grup-grupan, mulai bully-bullyingan dan seterusnya. Hancur nanti. Ya, jadi kelompok-kelompokan, ya. Ini Sumatera, ini dan seterusnya. Saya di rumah ngambil anak-anak Ambon, begitu. Waduh, yang anak-anak Jawa bilang, hitam, hitam. Dibully terus yang ini, Masya Allah. Yang satu dibully lagi. Itu problem kita sebagai pendidik. Ya, sebagai pendidik. Nah, bagaimana terus kita bisa mensiasati ini? Agar kemudian kita bisa pecahkan. Ya, jadilah seperti Nabi Yakub alaihissalam. Yakub alaihissalam. Ada banyak hikmah kalau kita renungkan dari kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Yakub alaihissalam. Tidak akan pernah berhenti kita ini kalau kita merenungi apa yang ada di dalam ayat Al-Quranul Karim melalui ayat yang dulu pernah kita kaji, dikaji lagi, selalu memberikan hal yang kalau kita tadabbur itu insight baru lagi, tidak pernah berhenti. Al-Quranul Karim itu indahnya. Asal kita telaten, nadaburi terus, ya Allah, betapa banyak pernik-pernik yang masih belum kita dapatin lagi. Dari ayat yang amat singkat itu, qala Yusufu li abi. Ya, Masya Allah kalau kita pikirkan itu. Menarik bahwa sekali lagi, bahwa kalau kita ingin menjadikan anak-anak kita ini, terutama di ma'had, di ruang kelas, dan seterusnya, hubungan kita dengan anak terjalin dengan baik, lekat sebagaimana judul kita, maka kita harus bisa mengekspresikan cinta kita, tidak saja melalui bahasa cinta, kind word saya menyebutnya, bahasa yang baik, tapi juga harus diikuti dengan 4 hal yang lain. Ya, karena bahkan kita ini sudah lakukan 4 nih, kata-kata juga sudah baik, khidmah sudah, hadiah sudah, afeksi sudah, tapi kita tidak ngasih space, hilang semuanya. Ya, semuanya itu. Tapi giliran ketika dia butuh, kita tidak serius. Sama seperti istri kita itulah. Waktu kita nyopir, istri kita merasa, saatnya saya ngomong, Pak, kita sibuk dengan gini, ya. Kita ngobrol, tapi itu tidak ngasih space buat istri. Akhirnya istri, ya udah. Hai, Ma, ngomong apa tadi? Enggak, udah. Karena istri kita merasa, you didn't give me space. Dia cuma mendengarkan, tapi kamu tidak memberikan attentive listening, attentive ear. Kata Quran, udhunun wa'iyah. Attentive ear, dengerin itu. Meskipun kadang kita ingin muntah ngomong apa sih karpe saya, tapi sudahlah. Kadang-kadang kita dengerin omongan anak-anak itu ngomong apa dan seterusnya. Tapi tunjukin itu sebagai rasa caring kita dan seterusnya dan seterusnya. Memang males. Ya, saya dengerin kalau istri saya cerita sama teman-temannya, duh ngomong apa jero hatiku. Males saya asli ini. Mas tadi itu mas ngene mas. Ya. Bosen karena bagi saya enggak menarik itu. Ya. Pikiran saya mau ngomong tafsir tahu apa. Tapi bukan begitu kalau kita ini ingin mengekspresikan cinta. Ya. Akhirnya lama-lama istri merasa kamu memang hadir bersama saya 24 hours, tapi kamu tidak pernah ngasih space buat saya. Anak-anak juga begitu nanti. Memang kita hadir sama anak-anak kita, murabi-murabiyah hadir mungkin bersama mereka 24 jam, tapi anak mungkin tidak merasakan, dia bukan orang yang saya tepat bisa berbicara dengan dia. Dia tidak pernah ngasih space buat saya.
Dia sibuk dengan dirinya sendiri. Dia hanyalah orang yang diinstal untuk supervise saya, untuk menjadi watchdog buat saya. Itu pikirannya. Kenapa? Karena Anda jadi space. Karena itu penting empat ini. Kind word bukan segala-galanya, dia harus ditambah dengan empat hal yang lain, sehingga nanti itu anak akan merasakan love dari kita, yang kemudian pembelajaran menjadi lebih baik. Saya kira itu sebagai pengantar, saya kembalikan lagi kepada moderator.